Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi bab 7 yang berjudul Ketertarikan Interpersonal, Hubungan Akrab dan Cinta. Pertama, sumber-sumber internal dari ketertarikan, peran dari kebutuhan dan emosi. Ketika sebagian orang berpikir tentang ketertarikan atau menyukai orang lain, mereka cenderung berfokus pada faktor-faktor yang terkait dengan individu tersebut. Misalnya, apakah mereka memiliki prinsip yang sama dengan kita, atau mungkin penampilan mereka. Dan faktanya, faktor-faktor ini memainkan peran yang kuat dalam ketertarikan. Namun, perasaan suka atau tidaknya kita terhadap orang lain juga dipengaruhi sumber internal seperti kebutuhan dasar, motif, dan emosi kita. Pentingnya afiliasi dalam eksistensi manusia dan ketertarikan interpersonal. Manusia memiliki kecenderungan berafiliasi dengan orang lain. Hal ini tampaknya memiliki dasar neurobiologis menurut Rowe pada tahun 1996. Faktanya, kecenderungan untuk berafiliasi dengan orang lain dan diterima oleh mereka sama mendasarnya bagi kesejahteraan psikologis kita, seperti rasa lapar dan rasa haus bagi kesejahteraan fisik. Nah, dari sudut pandang evolusioner, ini pun juga sangat masuk akal, karena nenek moyang kita saling bekerja sama satu sama lain untuk mendapatkan makanan dan juga melarikan diri dari bahaya seperti mungkin dikejar binatang buas dan lain-lain. Akibatnya, keinginan yang kuat untuk berafiliasi dengan orang lain tampaknya adalah sebuah karakteristik yang mendasar buat kita. Contohnya, bayi manusia tampaknya lahir dengan motivasi dan kemampuan untuk mencari kontak dengan dunia interpersonal mereka. Perbedaan individu dalam kebutuhan untuk berafiliasi. Meskipun setiap orang butuh berafiliasi, namun kecenderungan setiap orang untuk berafiliasi bisa berbeda-beda, atau need for affiliation-nya setiap orang berbeda. Nah, ada dua faktor yang membuat perbedaan itu, bisa jadi pengalaman dan bisa jadi genetik. Nah, baik pengalaman atau genetik bisa membentuk sebuah trait atau disposisi yang relatif stabil. Lalu ketika kebutuhan untuk berafiliasi itu kurang, orang akan bereaksi. Misalnya, ketika kita ditolak oleh suatu komunitas, maka kita akan merasakan banyak hal seperti marah, sedih, bingung, merasa dikucilkan, dan bisa hilang kendali lah. Nah, adakah orang yang tidak membutuhkan orang lain? Penelitian berdekade-dekade oleh psikolog sosial menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain merupakan sesuatu yang kuat dan umum. Namun, terdapat sejumlah orang yang menampilkan dismissing avoidant attachment style atau gaya kelekatan menghindar menolak. Apa sih dismissing avoidant attachment style itu? Jadi, dismissing avoidant attachment style itu adalah sebuah pola di mana mereka hanya merasa memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali kebutuhan atau keinginan untuk atau kelekatan dengan orang lain. Nah, lalu apakah mereka merupakan pengecualian dari aturan umum yang menyatakan bahwa kita semua memiliki kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain? Penelitian menunjukkan bahwa mereka pun tetap memiliki kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain. Namun kadarnya itu mungkin lebih dikit dari orang pada umumnya. Sebab mereka merasa lebih senang dan merasa berharga
kalau mereka diterima oleh orang lain, diterima bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain. Jadi singkatnya, semua manusia bahkan orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi pun butuh berafiliasi dengan orang lain. Dan juga ada perbedaan gaya kelekatan adalah sebuah aspek yang sangat mendasar pada sisi kehidupan sosial. Apa itu gaya kelekatan? Gaya kelekatan adalah cara kita membentuk ikatan emosional dan mengatur emosi kita ke dalam hubungan akrab. Pengaruh situasional pada kebutuhan untuk berafiliasi. Kejadian eksternal dapat meningkatkan atau mengurangi kebutuhan ini secara sementara. Misalnya orang yang baru mengalami hal buruk, misalnya baru kena bencana alam, maka mereka sangat butuh untuk berafiliasi dengan orang lain, seperti untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan penghiburan, untuk mengurangi stres mereka. Lalu salah satu alasan mendasar untuk merespons stres dengan keramahan dan afiliasi pertama kali diteliti oleh Schachter pada tahun 1959. Jadi Schachter membagi partisipan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, ada kelompok orang yang mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan sengatan listrik, dan kelompok kedua ada orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak diberitahu bahwa mereka akan disengat listrik. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa orang yang partisipan yang tahu bakal disengat listrik akan ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang senasib dengan mereka. Sedangkan orang yang tidak tahu kalau mereka akan disengat listrik, mereka akan ingin sendiri dan cenderung tidak peduli apakah mereka sendiri atau dengan orang lain. Nah, dari situ muncul pertanyaan, kenapa orang yang pengen disengat, yang tahu akan disengat listrik, cenderung menghabiskan waktu dengan orang lain, dengan orang yang senasib? Itu karena afiliasi menyediakan kesempatan untuk melakukan perbandingan sosial. Orang ingin bersama orang yang senasib untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, membandingkan persepsi mereka, dan mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Emosi dan ketertarikan. Emosi berefek langsung terhadap ketertarikan. Kalau misalnya ada satu orang yang melakukan atau berkata sesuatu yang membuat Anda jadi senang atau tidak senang, perasaan ini tuh mempengaruhi rasa suka Anda terhadap orang tersebut. Lalu juga ada efek yang diasosiasikan. Saya kurang bisa menjelaskan secara definitif, tapi saya coba kasih contoh. Kalau misalnya ini ada kita ketemu orang asing, lalu pada saat kita baru saja tahu kalau kita dapat nilai jelek, maka kita akan cenderung nggak suka sama orang itu. Dan kalau misalnya kita ketemu orang asing dan kita baru dapat info kalau dapat nilai bagus, mungkin kita akan lebih suka terhadap orang tersebut. Lalu yang kedua, ada pengondisian klasik dapat menjelaskan efek tidak langsung dari afek atau mood terhadap ketertarikan. Misalnya suatu stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus positif, maka stimulus netral yang ada akan dievaluasi secara lebih positif. Begitu juga dengan sebaliknya, di mana kalau stimulus netral dipasangkan dengan stimulus negatif, maka stimulus netral itu akan dievaluasi secara lebih negatif.
Lalu temuan-temuan penelitian membuktikan bahwa afek atau mood dapat memengaruhi rasa suka terhadap orang atau barang. Ini contohnya yang dipakai oleh pengiklan dan politisi. Jadi kalau pengiklan kan berusaha membuat iklan yang menarik mungkin sehingga kita senang, sehingga kita punya mood yang baik, sehingga tertarik untuk membeli produknya. Dan kalau politisi mungkin akan berusaha menampilkan citra diri yang baik atau pencitraan itu supaya masyarakat tertarik terhadapnya dan mungkin dalam pemilihan suara akan memilih beliau. Adalah sumber-sumber eksternal dari ketertarikan, efek dari kedekatan dan kecantikan fisik. Begitu kedekatan secara fisik menyebabkan adanya kontak, faktor-faktor lain memainkan peranan penting. Salah satunya adalah penampilan fisik orang lain atau physical attractiveness-nya. Jadi misalnya di suatu tempat kerja, orang yang meja kerjanya dekat akan cenderung melakukan kontak, cenderung ngobrol dengan orang itu. Yalah, masa yang jauh diajak ngobrol kan susah gitu. Nah, kalau sudah melakukan kontak, mereka akan menganalisa, melihat penampilan fisik orang tersebut dan bisa jadi tertarik. Lalu ada faktor lain, yaitu kesamaan antara mereka dalam banyak hal. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari kedekatan kontak yang direncanakan. Yang pertama, semakin sering kita terpapar stimulus baru, semakin positif evaluasi kita tentang stimulus tersebut. Yang kedua, efek ini samar. Mungkin kita tidak akan menyadarinya, tetapi efek ini sangat kuat. Efek ini terjadi pada kata, orang, objek, hampir pada apapun. Selanjutnya ada muncul dalam kehidupan saat awal. Efek ini muncul saat kita masih bayi. Biasanya merespons dengan sedikit tidak nyaman untuk pertama kalinya. Mungkin kita pernah mengalaminya ketika sedang bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal. Pasti untuk pertama kali kita akan merasa sedikit tidak nyaman. Dengan paparan berulang, emosi negatif kita akan menurun dan emosi positif akan meningkat. Yang terakhir, efek ini tidak bekerja ketika reaksi awal terhadap stimulus sangat negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang dapat diamati dari orang lain. Efek dari daya tarik fisik. Pertama ada keindahan hanyalah tampilan luar, tetapi kita sangat memperhatikan tampilan luar. Seringkali seseorang menganggap bahwa penampilan fisik adalah yang nomor satu. Mereka bahkan melakukan segala cara untuk menjadikan fisiknya lebih menarik dari yang sebelumnya. Mereka menganggap bahwa fisik yang menarik akan menarik perhatian pula bagi orang lain. Yang kedua ada efek segala hal kita akan baik.
sama kita dengan orang lain. Jadi jika derajat kita setara dengan orang lain, kita akan merasa nyaman dengan orang tersebut. Sama dengan orang yang berhubungan dengan kita, apabila derajatnya sama dengan kita, mereka tidak akan suka ataupun canggung dengan kita apabila sedang berbicara berdua dengan kita. Yang kedua, ada sejauh apa mereka menyukai kita. Jadi hal tersebut terjadi apabila kita berhubungan dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menilai bagaimana diri kita sebenarnya. Nah, mereka akan memberi penilaian seberapa besar mereka menyukai diri kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesamaan. Orang-orang yang serupa memang berkumpul bersama. Kesamaan seringkali menjadi dasar dari jenis hubungan yang penting. Bukti empiris tentang terhadap pandangan ini dikenal Rasa suka atau tidak suka balik menyukai orang yang menyukai kita. Hampir semua orang ingin disuka. Kita tidak hanya senang dievaluasi secara positif, tapi kita juga senang menerima pendapat. Meskipun pendapat itu tidak sepenuhnya jujur atau hanya sekedar sanjungan kosong. Bagi pengamat, sanjungan palsu mungkin tampak jelas-jelas palsu. Tapi bagi orang yang menerimanya, sanjungan ini cenderung tampak tepat meskipun tidak sepenuhnya jujur. Apa yang kita inginkan pada orang lain, merancang pasangan interaksi yang ideal. Ada banyak penelitian, tapi ada salah satu penelitian yang paling banyak mengungkap informasi. Penelitian ini dilakukan oleh Cottrell, Newberg, dan Lee tahun 2007. Jadi para peneliti ini meminta mahasiswa S1 untuk membentuk orang yang ideal dengan menilai beberapa karakteristik positif untuk dimiliki oleh orang yang menurut mereka ideal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dapat dipercaya dan mau diajak bekerja sama dipandang sebagai sifat-sifat yang paling penting untuk dimiliki. Diikuti dengan sifat menyenangkan, yaitu baik hati dan hangat pada orang lain, juga ekstrovert, yaitu mudah bergaul dan bersosialisasi. Beberapa trait, contohnya dapat dipercaya, kooperatif, dan menyenangkan, dipandang sebagai pasangan ideal di beberapa versi hubungan, seperti teman, pegawai, dan lain-lain. Tapi, seberapa pentingnya trait itu bervariasi tergantung pada jenis hubungannya sendiri. Contohnya, itu seperti contoh di tabel ini, daya tarik penting pada pertemanan mahasiswi, tapi tidak penting bagi tim proyek dan kelompok belajar. Karena yang paling penting bagi tim proyek dan kelompok belajar adalah intelijensi dan dapat dipercaya. Hubungan akrab, fondasi kehidupan sosial. Kita cenderung akan menghabiskan waktu dan orang-orang yang kita sukai. Kita membangun hubungan pertemanan, hubungan romantis, atau membangun hubungan lainnya. Ini adalah contoh hubungan yang bersifat sukarela. Tapi ada hubungan yang terbina tidak bersifat sukarela, seperti hubungan dengan keluarga. Contohnya orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, dan lain-lain. Yang jelas itu sudah ada sejak kita lahir, yang terus ada sepanjang hidup kita, tidak peduli apakah kita suka atau tidak. Terlepas dari apakah hubungan terbentuk secara sukarela, tidak sukarela, atau akibat kelahiran, hubungan memainkan peran penting dalam sisi sosial kehidupan kita. Faktanya bahwa hubungan sangat dipengaruhi oleh budaya tempat hubungan ini berkembang. Contohnya, budaya yang hanya menerima pernikahan monogami memiliki ekspektasi yang sangat berbeda tentang peran, tanggung jawab, dan juga kewajiban pasangan, dibandingkan dengan budaya yang memperbolehkan individu menikahi beberapa orang di waktu yang bersamaan. Yang kedua, tanggungan dalam hubungan orang tua dan anak. Di Amerika Serikat dan banyak budaya barat lainnya, tanggung jawab orang tua sangat ditekankan. Orang tua mengurus atau membantu anak-anak bahkan ketika anak-anak mereka sudah dewasa. Tapi sebaliknya, anak-anak mereka tidak diharapkan untuk mengurus orang tua mereka secara langsung, bahkan ketika orang tua mereka sudah bertambah tua atau mungkin jatuh sakit. Rumah lansia atau panti jompo adalah cara yang diterima untuk melakukan kewajiban ini. Sebaliknya, kalau di budaya lain, Indonesia contohnya, anak-anak yang tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah semakin tua dan sakit, mereka sangat dicela sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, tidak mau bertanggung jawab, atau celaan lain yang lebih.
Baik, saya akan menjelaskan hubungan dengan anggota keluarga. Hubungan akrab kita yang pertama dan yang paling tahan lama. Hubungan keluarga berubah seiring kita beranjak dewasa dan mengurangi berbagai fase kehidupan, tetapi tetap menjadi fondasi yang konstan dari eksistensi sosial. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, komedi situasi televisi seringkali menampilkan hubungan keluarga dengan gambaran yang begitu indah. Contohnya, ibu yang mengasuh anaknya, ayah yang bijak, kakak dan adik, meski kadang menyebalkan, yang biasanya ditampilkan rukun, dan kakek nenek, bibi, paman, dan sepupu yang berbagi pengalaman, dukungan, dan nasihat secara bebas dan terbuka dengan saudara-saudara mereka. Hubungan dengan orang tua. Interaksi orang tua dan anak secara mendasar karena interaksi ini biasanya merupakan kontak pertama seorang dengan orang lain. Interaksi orang tua dan anak penting karena interaksi ini biasanya merupakan kontak pertama seseorang dengan orang lain. Ketika kita lahir ke dunia, kita sudah siap berinteraksi dengan manusia lainnya. Tetapi, karakteristik spesifik dari interaksi-interaksi tersebut berbeda dari satu ke orang lain dan satu keluarga ke keluarga lain. Peran penting yang bertahan lama dari interaksi ke orang tua dan anak perannya terhadap gaya kelekatan. Gaya kelekatan dapat membentuk hubungan yang dimiliki individu dengan orang lain. Ada 4 gaya kelekatan, yaitu 1. Secure attachment style. Gaya kelekatan ini mampu membentuk hubungan yang berlangsung lama, berkomitmen, dan memuaskan di sepanjang rentang hidupnya. 2. Fearful avoidant attachment style. Gaya kelekatan ini takut menghindar dan cenderung tidak membentuk hubungan akrab atau memiliki hubungan yang tidak bahagia. 3. Private attachment style. Individu dengan gaya kelekatan ini mencari kedekatan yang terkadang berlebihan dan mereka siap membangun hubungan. Mereka bergantung ke orang lain, tetapi menduga akan ditolak nantinya karena mereka percaya bahwa mereka tidak berharga. Keempat, dismissing attachment style. Gaya kelekatan ini memiliki harga diri yang tinggi dan kepercayaan interpersonal yang rendah. Kelekatan ini menghasilkan keyakinan bahwa dirinya sangat layak untuk memiliki hubungan yang baik. Tetapi karena individu seperti ini tidak mempercaya orang lain, mereka tidak takut terhadap kedekatan yang nyata. Contohnya, mereka yang memiliki gaya kelekatan ini aman cenderung memiliki hubungan positif jangka panjang. Sedangkan mereka yang memiliki gaya kelekatan takut menghindar seringkali menghindari jenis hubungan seperti itu atau memiliki hubungan-hubungan yang gagal seringkali berakhir dengan buruk. Peran para anggota keluarga lainnya. Keluarga lain juga dapat berinteraksi dengan bayi dan anak kecil. Penelitian mengatakan bahwa pentingnya ayah dan juga ibu, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Walaupun karakteristik kepribadian orang-orang berbeda, dan si anak dapat terpengaruh oleh berbagai cara. Contohnya, efek negatif dari ibu yang penyendiri dan tidak dapat diandalkan dapat sedikit dikurangi dengan kehadiran kakek yang mudah bergaul dan dapat diharapkan. Hubungan kakak beradik. Hubungan kakak beradik tidak seperti hubungan orang tua dan anak. Seringkali merupakan kombinasi antara perasaan sayang, benci, dan persaingan. Contohnya di antara siswa-siswi sekolah dasar, anak yang tidak memiliki kakak atau adik ternyata kurang disukai oleh teman-teman sekelasnya dan lebih agresif atau lebih diganggu oleh agresor daripada anak yang memiliki kakak atau adik. Hal itu dapat terjadi karena hubungan kakak atau adik memberikan pengalaman yang berguna dalam pembelajaran interpersonal. Persahabatan hubungan di luar keluarga. Hubungan ini umumnya dimulai berdasarkan kehidupan. Hubungan-hubungan ini sebagian dibina
melalui kesamaan minat dan pengalaman bersama yang positif ketimbang negatif dan berkembang menjadi ikatan sosial yang lebih kuat. Contohnya, banyak pertemanan anak-anak yang menghilang begitu saja. Namun terkadang hubungan yang dimulai di awal masa kanak-kanak dapat berubah menjadi persahabatan atau class friendship yang melibatkan jenis interaksi yang matang. Pertemanan seperti ini dapat bertahan selama berpuluh-puluh tahun dan terkadang sepanjang akhir hayat. Gender dan pertemanan. Wanita memiliki lebih banyak sahabat daripada pria. Wanita juga lebih mementingkan keintiman. Contohnya, mengungkap rahasia dan dukungan emosional daripada pria. Apakah kesamaan adalah dasar dari pertemanan? Kesamaan adalah dasar penting bagi ketertarikan interpersonal. Semakin sama seseorang dalam banyak hal, semakin cenderung saling menyukai. Bagi orang-orang yang baru mulai berkenalan, persepsi tampaknya lebih penting daripada realitas yang mendasari dalam konteks pembentukan pertemanan. Penelitian mengindikasikan bahwa kesamaan yang dipersepsikan memainkan peran yang lebih penting dan tahapan awal pertemanan ketika individu baru saling mengenal. Hubungan romantis dan misteri yang sebagian telah terpecahkan tentang cinta. Upaya untuk mempelajari cinta secara ilmiah terkadang memberikan jawaban yang sangat berbeda. Meskipun tidak semua orang setuju bahwa cinta adalah satu-satunya bahan yang diperlukan untuk kebahagiaan personal, sebagian besar akan menerima pendapat bahwa cinta adalah salah satu komponen terpentingnya. Cinta, sifat dasarnya. Cinta bukanlah sekedar persahabatan yang berkembang menjadi keintiman fisik dan melibatkan lebih dari sekedar ketertarikan secara romantis atau seksual kepada orang lain. Cinta membara. Cinta membara dimulai secara reaksi positif yang mendadak, sangat kuat, bergelora, memenuhi pikiran tentang orang lain. Sebuah reaksi yang terasa seperti di luar kendali. Cinta membara memerlukan 3 faktor dasar. Pertama, Anda perlu memiliki gambaran atau konsep dari cinta membara. Kedua, objek cinta yang tepat harus tampil. Ketiga, individu harus berada pada keadaan terangsang secara fisiologis yang dapat diinterpretasikan sebagai emosi cinta. Ketiga komponen ini adalah bahan dari dasar cinta. Dari manakah asal cinta? Jawabannya tidak ada yang tahu secara pasti. Salah satu kemungkinan, cinta bisa saja hanya sebuah fantasi menyenangkan yang sama-sama dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari budaya tertentu pada waktu tertentu dalam kehidupan. Beberapa jenis cinta. 1. Cinta romantis, keintiman, nafsu. Sepasang kekasih saling tertarik secara fisik dan emosional tetapi tanpa komitmen seperti percintaan singkat. 2. Rasa suka, hanya keintiman. Pertemanan sejati tanpa nafsu atau komitmen jangka panjang. 3. Cinta kosong, hanya keputusan komitmen. Keputusan untuk mencintai orang lain tanpa keintiman atau nafsu. 4. Cinta sempurna, keintiman, nafsu, komitmen. Cinta yang lengkap yang terdiri dari ketiga komponen keadaan ideal yang sulit diperoleh. 5. Mabuk cinta, hanya nafsu. Cinta pada pandangan pertama yang penuh nafsu dan bersifat obsesif tanpa keintiman atau komitmen. 6. Cinta monyet, nafsu, komitmen. Komitmen berdasarkan nafsu, tetapi tanpa adanya waktu untuk mengembangkan keintiman hubungan dangkal seperti percintaan mendadak. 6. Cinta karib, keintiman, komitmen. Pertemanan jangka panjang dengan komitmen, seperti pada pernikahan di mana nafsu sudah hilang. Saya Alvina Triseptiani. Di sini saya akan membahas tentang kecemburuan, ancaman internal terhadap hubungan yang romantis dan yang lain. Kondisi yang mengakibatkan kecemburuan. Jadi, kondisi yang mengakibatkan kecemburuan ini karena rasa cemburu kita akan cemas bahwa pasangan, rekan kerja, teman, atau yang dekat dengan kita dan yang kita pedulikan
mengalihkan rasa sayang dan loyalitas mereka kepada orang lain atau orang selain kita. Atau juga hubungan yang berharga dengan orang lain terancam karena seorang rival. Dan hal ini tuh menyebabkan menurunnya harga diri seseorang, karena tampaknya sebagian besar rasa cemburu ini berakal dari diri kita sendiri. Karena kita pasti berpikir bahwa orang yang kita pedulikan akan meninggalkan kita layaknya seorang rival. Dan hal ini tuh tidak menyenangkan dan kadang membuat kita stres. Kadang juga rasa cemburu juga bisa mengakibatkan tindakan kekerasan. Tetapi, kecemburuan bukan menjadi satu-satunya kenapa hubungan yang romantis itu berakhir. Karena hubungan yang romantis berakhir, ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, mungkin tidak memiliki kesamaan. Terus yang kedua, bosan. Terus yang ketiga, adanya konflik yang berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan. Maka dari itu hubungan romantis itu berakhir. Selanjutnya, dunia sosial di dunia yang saling terhubung. Memutuskan hubungan sulit untuk dilakukan, tetapi tersedia bantuan. Memutuskan hubungan romantis memang sulit dan banyak ditakuti oleh banyak orang. Jadi memutuskan hubungan romantis ini memang sulit, karena sebagian orang ragu untuk menghancurkan ego sendiri dan ego orang lain untuk memberitahu bahwa mereka sudah tidak lagi ingin bersama dan berhubungan, atau memberitahu bahwa mereka mungkin sudah tidak lagi mencintai. Di masa lalu, seseorang memutuskan sebuah hubungan dengan tatap muka, namun sekarang tidak, karena teknologi sekarang sudah lebih canggih, jadi mereka memutuskan hubungannya lewat aplikasi atau media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, menyeleksi pasangan romantis. Apakah wanita dan pria berbeda dalam apa yang mereka cari? Dan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, peran daya tarik fisik. Yang kedua, kemungkinan diri di masa depan dan preferensi pasangan. Yang ketiga, apakah perubahan pasangan itu kompetitif ataukah juga dapat melibatkan kerjasama. Yang keempat, percintaan rahasia, menarik tetapi berbahaya. Yang pertama, peran daya tarik fisik. Usia muda dan keindahan fisik sangat berperan dalam penentuan pasangan, karena karakteristik ini diasosiasikan dengan potensi reproduksi. Karena muda-mudi dan orang yang kita anggap menarik umumnya lebih fit dan sehat daripada orang yang lebih tua. Terus yang kedua, kemungkinan diri di masa depan dan preferensi pasangan. Wanita dan pria, karakteristik yang dicari pada seorang jodoh potensial bervariasi dalam peran sosial yang diharapkan. Jadi ini seperti mencari pasangan ideal, seperti jika individu menginginkan karir di rumah sebagai pengurus rumah tangga, maka mereka akan mencari pasangan dengan keterampilan tinggi yang berkarir di luar rumah. Begitupun sebaliknya, karena mereka berharap dapat membagi tugas di antara mereka dan pasangan, setidaknya sampai derajat tertentu. Yang ketiga, apakah perburuan pasangan itu kompetitif, ataukah juga dapat melibatkan kerjasama? Mencari pasangan merupakan aktivasi yang sangat kompetitif dan memerlukan kerjasama antar orang lain. Mencari pasangan itu tergantung dengan yang diharapkan di masa depan dan harus kompetitif. Kita harus menemukan cara untuk mengeliminasi dan mengalahkan rival-rival potensial demi pasangan romantis yang kita inginkan. Tetapi juga harus kerjasama, bahwa wanita biasanya secara umum lebih selektif daripada pria. Wanita biasanya mendirikan penghalang untuk menjauhkan pria-pria yang tidak diinginkan. Jika pria biasanya tidak selektif, apalagi terhadap wanita yang diinginkannya. Dan dalam strategi ini, baik wanita maupun pria biasanya mendapatkan bantuan dari teman-teman mereka. Yang keempat, percintaan rahasia, menarik tetapi berbahaya. Beberapa orang menyukai hubungan rahasia karena menarik, tetapi percintaan rahasia ini banyak dampak negatifnya. Percintaan rahasia biasanya terjadi ketika orang tua atau orang lain tidak menyetujui pasangan kita. Jelas bahwa ini agak menarik, karena beberapa orang menyukai sedikit misteri dan bahaya dalam hidupnya. Hubungan rahasia ini lebih cenderung banyak dampak negatifnya, apalagi untuk kesehatan fisik dan psikologisnya. Karena
Mereka akan stres, memikirkan gimana caranya menjaga hubungan rahasia mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.